محمدا رسول الله ويقيني. Sahabat Muslim, Nabi Musa alaihissalam dikenal sebagai nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di kalangan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan cerita tentang Nabi Musa dan kaumnya di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk pelajaran bagi umat muslim. Rasulullah SAW pun di dalam sabdanya pernah menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel yang menuduh Nabi Musa alaihissalam memiliki cacat yang sangat buruk pada tubuhnya. Lantas bagaimanakah kisahnya? Mari simak ulasannya. Kisah tauladan para nabi terkadang membawa kita ke sebuah perjalanan yang penuh dengan mukjizat. Para nabiullah memang sepantasnya menjadi contoh untuk seluruh umat Islam dan keturunan-keturunannya agar setiap kehidupan yang telah terlewat bisa dijadikan cermin dalam memilah antara baik dan buruk. Maka tak heran jika dalam kehidupan Nabi Musa, terlepas dari setiap perjuangan beliau dalam melawan kekufuran Fir'aun dan bala tentaranya, nyatanya ada lagi sepenggal kisah beliau yang dapat dijadikan sebuah tauladan dan diserap segala macam pesan moralnya. Berikut kisahnya. Kala itu, Nabi Musa dituduh dan dicela Bani Israel bahwa beliau alaihissalam memiliki cacat yang sangat buruk pada tubuhnya. Umat beliau dengan lancangnya menyebarkan gosip bahwa sang nabi yang memberikan petunjuk ke jalan terang melalui Taurat tersebut memiliki penyakit yang menjijikan. Itulah Bani Israel. Mereka memang selalu menghina bahkan membunuh nabi-nabi mereka, termasuk kepada nabi yang telah membebaskan mereka dari kekejaman Fir'aun tersebut sekalipun. Tuduhan kepada Nabiullah Musa bermula karena beliau enggan melepas baju setiap kali mandi di sungai. Tentu sang utusan Allah malu jika auratnya nampak. Namun tidak demikian dengan Bani Israel. Mereka terbiasa dan tak merasa malu untuk mandi di sungai tanpa mengenakan pakaian. Selain itu, sang utusan Allah juga enggan mandi bersama dan memilih menyendiri karena takut auratnya tersingkap. Melihat kebiasaan Nabi Musa tersebut, Bani Israel justru bukan memujinya, melainkan berprasangka buruk. Mereka pun mulai mengucapkan hal-hal buruk mengenai Nabi mereka. Tubuh Musa cacat, sehingga ia malu melepas pakaian dan mandi bersama kita, demikian tuduhan mereka. Mendengar gosip yang tersebar di tengah-tengah pengikutnya tersebut, Nabi Musa hanya diam saja. Beliau terbiasa dengan perlakuan semena-mena mereka. Namun Allah tentu akan selalu membela utusannya, meski urusan kecil sekalipun. Allah tak akan biarkan nabinya dihina. Hingga tibalah di satu hari, Allah menunjukkan bukti bahwa Nabi Musa tidak seperti tuduhan pengikutnya. Suatu ketika, Nabi Musa mandi seperti biasa. Beliau kemudian menaruh pakaian di atas batu. Tak disangka, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, batu itu berlari sangat kencang. Benda mati itu tiba-tiba hidup dan membawa lari pakaiannya. Lalu beliau pun segera mengejar batu yang berlari itu. "Wahai batu, bajuku, bajuku." Demikian teriak Rasul Allah sembari mengejar batu yang enggan berhenti atas perintah Allah. Batu tersebut kemudian melewati sekumpulan orang dari Bani Israel. Nabi Musa pun masih terus mengejarnya. Dengannya, Allah membuka tabir Nabi Musa dan memperlihatkan pada Bani Israel bahwa nabi mereka tak cacat sedikit pun. Sebaliknya, tubuh sang nabi sangat tegap dan kekar. Bani Israel yang melihatnya pun kemudian menarik tuduhan mereka. "Demi Allah, tak ada cacat pada Musa," ujar mereka. Maka segala gosip mengenai cacatnya Nabi Musa pun hilang. Sementara si batu lalu berhenti ketika tugasnya dari Allah selesai. Setelah Allah menampakkan kesehatan tubuh Nabi Musa di hadapan Bani Israel, batu tadi tiba-tiba berhenti atas perintah Allah. Nabi Musa pun dapat meraih batu tersebut dan segera mengenakan pakaian beliau kembali. Lalu dengan tongkatnya, Nabi Musa memukul si batu tadi yang membawa pakaian beliau. Beliau geram padanya karena membuat tubuhnya tersingkap di hadapan kaum Israel. Sungguh, Maha Agung Allah yang telah membela nabinya dan menjadikan benda mati dapat berlari layaknya makhluk. Kisah Nabi Musa dan batu ajaib yang mampu berlari ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bani Israel selalu mandi bersama-sama dalam keadaan tanpa pakaian. Sebagian dari mereka pun dapat melihat aurat sebagian lainnya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam mandi sendiri atau tidak bergabung dengan mereka. Lalu mereka pun berkata, 'Demi Allah, Musa tidak mau mandi bersama kami karena ada cacatnya.' Nabi SAW melanjutkan ceritanya. Lalu pada suatu ketika, Nabi Musa pergi lagi untuk mandi. Beliau meletakkan bajunya di atas sebuah batu. Namun batu itu lari dengan membawa baju Nabi Musa.
Maka Nabi Musa pun mengejar batu tersebut dengan tanpa menggunakan pakaian sambil berkata, "Bajuku, hei batu, bajuku, hei batu." Sampai semua Bani Israel melihat auratnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, ternyata Musa tidak memiliki kecacatan apapun." Batu itu pun berhenti sehingga dapat dilihat di depan Nabi Musa. Lalu beliau mengambil bajunya dan memukul batu itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, batu itu terdapat bekas 6 atau 7 pukulan Nabi Musa alaihissalam." Hadis riwayat Muslim. Dari kisah ini, hikmah yang patut diambil yakni, selain keharusan menghormati Nabi dan Rasul, Allah menunjukkan kebesarannya dengan menghidupkan benda mati. Jika di dunia Allah dapat membuat sebongkah batu dapat berlari, maka sudah tentu sangat mudah bagi Allah untuk membuat benda-benda mati berbicara untuk menjadi saksi di akhirat nanti. Maka kelak, tangan, kaki dan anggota tubuh lain dapat mengabarkan sejujurnya perihal segala perbuatan pemiliknya di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, demikianlah kisah Nabi Musa dan batu yang dapat berlari sebagai bentuk bukti bahwa Allah selalu membela siapapun yang benar. Semoga kisah ini bisa dijadikan sebagai pengingat kita dalam menghadapi segala niatan buruk yang datang dari hati. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.